A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Islam Itinda yang dirahmati Allah. Masya Allah. Kadang yang namanya orang tua ya itu kadang-kadang nggak ngerti tuh kalau anak tuh lagi membutuhkan. Kalau jolimin sebelah kanan kayak nggak seru banget. Nggak, bukan kan karena baru di antara kita. Usia saya sudah jelita. Di antara kita. Tahu nggak jelita? Apa tuh? Jelang 50 tahun. Belum lolita. Iya. Udah Lolita apaan? Lolos 50 tahun. Oh, bentar lagi. Iya. Kadang-kadang tuh yang namanya orang tua tuh nggak tahu. Kita masih balita. Oh, betul. Bawah 5 tahun. 5 tahun. Kecil Nah, banget. saya memang jelita, jelang 50 tahun tapi kelakuan kayak 5 tahun. Maaf Pak, saya nggak boleh mulai nih. Oh, iya, mulai. Oh iya, oke, kita mulai dulu ya. Iya. Ini namanya anak ini kadang-kadang membutuhkan orang tua, namun orang tuanya nggak peka. Nah, ternyata kadang-kadang dengan orang tuanya nggak peduli, kelihatannya cuek sama anak, bisa membuat anak itu patah hati. Oh, naudzubillah summa naudzubillah. Hari ini kita bahas ya, biar kita sebagai orang tua lebih peka lagi, lebih aware lagi terhadap anak. Kita bahas temanya adalah patah hatinya seorang anak. Masya Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, sebelumnya kita mau coba lihat dulu ada sebuah video tayangan. Ini bagus banget, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semuanya tentang anak kecil menangis karena tidak dijemput mamanya. Ini ditayangan. Itulah apa yang dirasakan oleh anak pada saat orang tuanya nggak jemput anaknya atau mungkin lupa jemput anaknya. Saya pernah kejadian tuh, 2 jam anak saya di sekolahan, 3 jam bahkan. Sampai dia nangis-nangis nelpon saya gurunya. Ini kayaknya mungkin anaknya mikir, saya mungkin dilupakan dari keluarga gitu kali ya. Bukan, masalahnya supirnya terlambat. Oh, nauzubillah. Tiduran dia. Nah ini ya buat jamaah Islam Itinda yang ada di rumah yang dirahmati Allah, Masya Allah zaman sekarang ini memang tidak dipungkiri bahwa orang tua itu banyak yang dua-duanya bekerja. Dikarenakan apa sih? Ya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk kebutuhan anak, sekolah anak, ya kan? Karena memang sekolah ini, Masya Allah, yang bagus itu pasti mahal rata-rata. Nah ini sekarang bagaimana nih? Apakah yang namanya orang tua ini berdosa apabila ya orang tua ini sibuk dengan urusan pekerjaannya sampai-sampai mungkin boleh dibilang tidak mengurusi anak atau tidak mengingat anak pada saat mungkin harus nganter atau jemput dan lain-lain. Ustadz Maulana mohon izin karena kan masalah kebutuhan. Silakan, Fadol. Makasih banyak izin Habib dan Ustaz Sam. Yang Habib yang anaknya tidak dijemput, dan Ustaz Sam anaknya belum dijemput. Belum dijemput. Anak saya pulang sendiri. Ada gede berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini, Masya Allah tabarakallah, tim Islam Itinda mengangkat sesuatu yang sangat luar biasa karena berkaitan tentang pendidikan anak, kebutuhan anak, bahkan anak. Patah hatinya seorang anak. Ini luar biasa. Hati-hati, anak adalah masa depan kita. Wahai orang tua, anak adalah penerus kebaikan kita. Dalam hal ini jangan pernah menyakiti perasaan anak. Sekali lagi, jangan pernah menyakiti perasaan anak. Sesibuk apapun, kita jangan pernah mengabaikan haknya anak. Jangan sampai kita zalim terhadap anak. Makanya kalau bertanya, adakah orang tua berdosa disebabkan tidak mempedulikan anak karena dia terlalu sibuk mencari nafkah? Jawabannya ada. 1, ketika dia tidak memenuhi kewajiban sebagai orang tua. Kewajiban, tugas utama kita adalah anak. Tugas utama kita adalah anak. Itu. Allah berikan kita amanah anak untuk dibesarkan, dididik. Dan itulah tugas utama kita. Selebihnya, tambahan aja itu. Mohon maaf tanpa menggurui. Betapa banyak orang rugi karena mengabaikan kebersamaan bersama anaknya. Ingat kewajiban orang tua terhadap anak ada 3. Memberi nafkah, memberi perlindungan, dan memberikan pendidikan. Perlindungan, pendidikan, dan yang paling utama adalah pemberian nafkah.
Sekalipun kita memberikan nafkah tapi tidak memberikan perlindungan, tidak memberikan pendidikan, itu sangat berbahaya. Apalagi yang kedua, mohon maaf, adanya seorang orang tua bisa jadi berdosa karena tidak memenuhi haknya seorang anak. Apa sih haknya seorang anak? Haknya anak adalah butuh keselamatan. Betul. Butuh kebaikan, butuh kebahagiaan. Bahagiakan anak. Apalagi kita akan terjadi yang namanya kezaliman dan dosa jikalau kita mengabaikan 5 waktu bersama dengan anak. Yang pertama, ketika anak sakit harus berada di sisinya. Harus berada di sisi anak ketika anak sakit, ketika anak liburan, ketika anak berprestasi, ketika anak mengalami sesuatu yang terjadi sekali seumur hidupnya. Dan ketika dia bersedih, dia butuh curhat sama siapa? Ketika anak curhat sama orang lain, dia tidak mau curhat sama orang tua, kegagalan bagi orang tua karena tidak dipercaya oleh seorang anak. Ketika orang tua tidak peka, ketika anaknya sakit, berarti tidak ada perhatiannya. Anak itu merasa bahagia ketika dia sakit, di sisinya ada orang tuanya. Wahai orang tua dimanapun berada, bisa jadi kita berdosa disebabkan mengabaikan haknya anak, kebutuhannya anak, bahkan perhatian terhadap anak. Makanya mohon maaf, kita sudah baik saja sama anak, belum tentu nanti kelak kita akan dibaikin sama anak. Betapapun banyaknya harta kita, banyaknya materi kita, banyaknya kendaraan kita, banyaknya rumah kita, tidak ada satupun benda-benda itu mendoakan kita. Yang mendoakan kita adalah anak-anak kita. Masya Allah. Masya Allah. Jadi buat orang tua nih diingetin lagi ya, investasi terbesar dalam hidup kita itu adalah anak. Masya Allah, luar biasa. Kalau saya ditanya, saya salut tuh sama orang di sosial media, ditanya dia, apa sih pekerjaan utama kamu gitu? Pekerjaan utama saya adalah sebagai seorang ayah. Wih, dahsyat. Terus kerja kantor itu sampingan katanya. Jadi nomor 1 anak dulu, keluarga dulu. Wih, Masya Allah. Itu kata-kata saya tadi. Bukan, Bapak nggak ngomongin itu sih. Ini kan sosial media. Kita lanjut ya. Masya Allah. Nah ini buat jamaah Islami Tindak Jamaah. Banyak anak-anak ini Masya Allah ya. Kalau lagi dijemput nih di sekolah gitu. Itu Pak, luar biasa deh. Si itu mobil bapaknya itu baru bagus banget. Ih, kok aku mobilnya cuma begini doang yang jemput. Nah, itu jadi saya ya. Orang tersinggung aja ya kan. Kok mobil kita hijau begini sih Pak? Mana tulisan depannya udah hilang lagi ya kan. Nah ini Ustaz Syam gimana nih? Untuk mendidik kepada anak supaya dia tidak membanding-bandingkan dirinya atau mungkin orang tuanya dengan keluarga orang lain. Mohon izin penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mobil udah jelek lagi. Iya, Habib Maulana Salli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berusia beliau masih kecil, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal oleh ayahandanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dirawat oleh ibundanya. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan kakeknya sebagai seorang pengganti ayah. Lalu berada pada pamannya. Yang pertama kita ambil pelajaran bahwasanya sesungguhnya pendampingan kepada seorang anak itu sangatlah penting. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa didampingi oleh orang-orang tercintanya yang berada di sisinya. Artinya ada pengganti yang lebih baik. Insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang membuat anak tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Misal seorang anak melihat temannya dijemput dengan mobil mewah oleh orang tuanya atau oleh, mohon maaf, supirnya, maka subhanallah seorang ayah tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari memberitahukan kepada anak dengan bahasanya bahwasanya dia mungkin bagus nak mobilnya, tapi yang dijemput bukan bapaknya tapi supirnya. Kau alhamdulillah cuma dijemput motor, tapi bapakmu sendiri yang datang menjemputmu. Subhanallah. Maka ada perbandingan yang insya Allah membahagiakan seorang anak. Sebagaimana Nabi SAW melihat seorang anak
anak kecil menangis, sementara teman-teman kecilnya sedang berbahagia di hari raya. Lalu Nabi SAW bertanya kepada anak tersebut, apa yang membuatmu bersedih? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku tidak bersedih? Mereka semua memakai baju baru, mereka semua punya ayah, sedangkan aku tidak punya ayah. Maka Nabi SAW memberikan alternatif kepadanya dengan mengatakan, maukah engkau menjadi saudara dari Fatimah anakku? Berarti engkau akan menjadi anakku, kata baginda Nabi SAW. Maka anak itu pun berbahagia. Kenapa? Ada pengganti yang lebih baik. Maka yang pertama, agar seorang anak tidak membandingkan dirinya dengan kehidupan yang mungkin kelihatannya lebih baik daripada dirinya, maka berikan alternatif yang lebih baik dengan bahasa yang terbaik daripada kedua orang tuanya. Yang kedua, mengajarkan anak untuk membandingkan, bukan menghilangkan perbandingan. Kalau engkau ingin membandingkan, nak, bandingkan dengan sesuatu yang lebih di bawah darimu, bukan membandingkan dengan sesuatu yang lebih di atas daripadamu. Ini ajaran bukan hanya untuk anak kecil, tapi ajaran bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali melihat sesuatu nikmat daripada orang lain, maka cari daripada nikmat yang Allah berikan kepada diri kita sendiri, yang mana nikmat tersebut tidak diberikan kepada orang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika anak membanding-bandingkan, bukan melarang dia membandingkan, tapi mengarahkan perbandingannya bukan kepada dunianya yang lebih mewah, tapi melihat kepada orang yang mungkin lebih di bawah ekonominya daripada dirinya. Maka perbandingan tersebut akan selalu ada dalam hidupnya, namun berbandingan daripada orang yang lebih di bawahnya, bukan orang yang lebih di atasnya. Kalau engkau melihat orang yang lebih di atasmu, maka lihatlah daripada segi ibadahnya, nak. Maka subhanallah, dengan bahasa-bahasa seperti ini tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, mohon maaf karena kami juga belum ada pengalaman, namun subhanallah, insya Allah ini akan membuat anak lebih bersyukur atas apa yang diberikan oleh ayahandanya. Yang ketiga, dalam ilmu parenting mungkin disebutkan memberikan anak surprise ataupun hadiah, itu akan membuat dia lebih belajar untuk menghargai dan bersyukur. Jadi kalau misalnya ada seorang anak yang mungkin membandingkan dirinya dengan temannya, maka berikan dia selalu hadiah. Hadiah surprise itu akan tertanam dalam alam bawah sadarnya dan membuat dia lebih menghargai apa yang diberikan dari orang tuanya. Wallahu taala alam. Sekaligus biasanya kalau saya di situ, itu saya pernah ngalamin, justru orang tua saya cuma mendoakan gini. Masya Allah. Nanti kamu bisa lebih hebat dari ayah. Wah. Kamu nanti bisa beli mobil lebih bagus. Masya Kalau cuma bisa Allah. beli ini aja gitu. Masya Allah. Soalnya ayah kan pegawai negeri. Wah, jadi motivasi saya tuh jadi makin jadi waktu itu. Gitu. Jadi, Masya Allah, luar biasa. Kenapa Ustadz lihat-lihat? Kenapa? Enggak. Aduh, diomongin. Mukanya kayak gimana gitu. Balas. Enggak. Ini kita lanjut dulu nih ya. Ustadz gayanya saya ngomongnya, oke? Ya, karena kita waktunya membacakan pertanyaan dari jamaah yang mau titip doa. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen titip doa Ustadz. Aminin ya. Oh, kalau dia yang gaya, jadi kita nggak disalahin. Iya. Kalau kita yang gaya, jadi disalah-salahin. Nggak gitu ya. Oke, kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram. Assalamualaikum Ustadz warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon disamarkan ya Ustadz, mohon maaf. Saya mu'alaf. Oh, mu'alaf, Masya Allah. Mau titip doa agar saya bisa selalu istiqomah dalam beribadah. Amin, Punya ya Allah. hati yang selalu bersyukur dan bisa selalu mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa baca Quran dan yang paling penting agar supaya tetap kuat iman di tengah-tengah saudara yang beda keyakinan. Terima kasih sebelumnya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tolong dijelaskan dulu sedikit Bib, minta doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah. Apa sih doanya biar lebih berkah? Doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikanlah kami, Amin. jangan engkau condongkan kami ke dalam kemaksiatan ketika hidayah itu datang kepada kami. Jangan engkau condongkan kami ke dalam kesesatan ketika hidayah itu berada dalam diri kami. Genggam kami, kuatkan kami keimanan, ketakwaan kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kami diberikan petunjuk setiap harinya, karuniamu yang indah, rahmatmu yang indah. Sungguh ya Allah, engkaulah memberi kebaikan, keberkahan, rahmat, dan karunia yang besar. Masya Allah. Terima kasih banyak Bib. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram Nur Fatur Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doakan ibu saya. Beliau terkadang sering kambuh, sakit sesak nafas yang diderita sudah lama sekali. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa beliau, segera disembuhkan dari penyakitnya, dan juga semoga beliau segera bisa berhaji tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin Bib, doanya Bib yang ibunya suka sakit, emang kalau bisa didoain biar bisa berangkat haji. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan
Nurfatur Rahman, agar Allah Subhanahu wa taala berikan ibunya sehat walafiat, berkah, dan juga Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Allah berikan rizki bisa ziarah setiap tahunnya berangkat umroh. Amin ya rabbal alamin. Juga penonton di rumah, mudah-mudahan diaminin biar bisa berangkat umroh. Bismillah. Tahun ini ya Allah, bukan hanya Ustaz Maulana yang bisa pergi, kita semua insya Allah bisa pergi. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Allahumma ftah lana, Allahumma ftah lana ya Allah ya Rabb, bukakanlah kami rizki untuk bisa berangkat pergi haji. Dan juga doakan biar sehat walafiat. Amin. Ishfi anta ya Rabb, Isbi anta ya Rabb. Syafi. la shifaa illa shifauka, shifaan la yugaddir sagaman. Ya Allah, berikanlah kesehatan walafiat, sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Engkau adalah zat maha penyembuh ya Allah. Tidak ada kesembuhan kecuali dengan izin-Mu ya Allah, dengan kesembuhan yang terbaik, afiat, sehat walafiat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kesembuhan yang tidak akan meninggalkan rasa sakit. Masya Allah. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan tadi kita yang mengaminkan semuanya bisa dimudahkan langkah kakinya untuk datang ke tanahnya haramnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Nah, saya mau nanya sama Ustaz Maulana. Ustaz dulu inget gak waktu abahnya Ustaz kalau ngomel Ustaz Maulana kayak gimana? Gimana caranya? Bagaimana caranya orang tua aku nomelin bapakku meninggal waktu kecil? Oh ya udah nggak usah ngomel gitu. Maksud saya kan saya pengen nanya. Kalau Umi ngomel gimana? Ador, tega kau. Terus Ustaz kayak gitu baper nggak? Pengen minggat gitu dari rumah nggak rasanya? Enggak dong. Hah? Kenapa nggak baper? Kan banyak anak-anak yang suka baper gitu. Mau tahu nggak? Mau. Kalau saya baper, ikut sama nenek. Oh jadi solusinya salah satu itu. Salah satunya Kalau seperti lagi itu. marah sama orang tua ikut sama nenek. Ikut sama Orang neneknya udah meninggal, udah dikubur. Masa ikut sama nenek sampai dikubur? Kan kalau udah nggak punya, nah makanya buat jamaah di rumah jangan kemana-mana ya. Kita minta solusinya setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kalau tadi Saya nggak pernah apa-apa.